Halo guys, selamat datang di PKS Podcast Kamar Satria. Perkenalkan, saya Ripali Ferdiansa. Saya sebagai host di acara ini. Pada episode ini, temanya adalah Bangsat, berbincang bareng Satria. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu sekaligus pemilik kamar ini. Nah, nggak pakai lama, langsung saja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita, Satria Hilmansyah. Halo semuanya, Sampurasun, kumaha damang? Alhamdulillah damang. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu kita. Ini adalah Satria Hilmansyah. Sebelum kita membahas ke pembahasan yang lebih dalam, kita akan meminta Satria ini memperkenalkan dirinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ateng Saifullah. Ateng itu ada kepanjangannya atau enggak? Ada. Apa tuh kepanjangannya? Aku ganteng, sumpah demi Allah. Wah, namanya bagus sekali ya. Itu teh nama samaran atau asli? Nama samaran. Oke, untuk yang aslinya tadi bercanda ya. Untuk yang aslinya, perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Salim Nur Hilmansyah, biasa dipanggil Satria Hilmansyah. Oke? Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang lebih lanjut. Ngomong-ngomong, di sini kita akan membahas apa ya? Yang sedang tren apalagi ramai gitu. Apa ya? Ada yang bagus gak? Atau rekomendasi? Tapi yang santai-santai gitulah. Kira-kira apa ya? Kalau kita nyeritain tentang film, ada nggak film yang lebih apa? Lagi rame gitu, lagi trending sama zaman anak muda-muda sekarang? Yang lagi rame sih banyak, tapi yang terakhir saya tonton itu ada film lokal, film karya anak bangsa, itu bagus banget. Judulnya itu adalah Mencuri Raden Saleh. Nah, itu Satria rekomendasiin. Filmnya bagus, terus menginspirasi juga, terus isinya di luar nalar, di luar nurul, di luar Naila gitu ya. Ya. Pokoknya seru, pokoknya kita itu mau nonton film itu disuruh berpikir, jadi ya otak kita main juga. Kalau ngomongin itu mau kayaknya boleh deh, soalnya gitu kayaknya rame. Tapi selain filmnya juga, kemarin juga Satria sempat searching dan ternyata ada novelnya juga. Satria sempat baca dikit sih ya, tapi untuk yang buku aslinya, buku fisiknya itu Satria belum baca ya. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul tentang Raden Saleh. Ya. Oke, di sini saya sebagai host akan bertanya kepada Satria yang suka tentang film kisah tentang Mencuri Raden Saleh ini. Siap. Yang pertama, apa sih yang Satria suka dari film ini? Satria jujur suka dengan film ini karena pertama filmnya itu apa ya? Jadi si filmnya itu pertama karya anak bangsa tentunya. Yang kedua isi dari filmnya. Isi dari filmnya itu misalnya kita itu disuruh berpikir A, tapi si filmnya itu endingnya itu ke B gitu. Jadi si filmnya itu mengajarkan kita untuk tidak berfokus pada plan A, tapi harus menyiapkan juga plan B. Nah, terus yang terakhir juga, yang ketiga itu karena pemain-pemainnya juga ya seru aja gitu, kayak ada Iqbal Ramadan, terus ada Angga, terus ada juga idola saya pas kecil. Siapa itu? Baim. Oh, Baim. Umay. Iya, Baim. Ya, nggak kerasa udah gede lagi ya. Iya. Itu sih kayaknya untuk tapi nanti kalau ada tambahan Satria ungkapin lagi lah. Oke.
kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berkaitan masih tentang apa? Nyertain apa sih film ini sampai Satria suka banget sama film tersebut ini? Oke, tadi pertanyaannya itu nyeritain apa sih si filmnya Raden Saleh ini? Ya, betul. Oke, Satria coba jelasin tapi izin sambil lihat catatan ya. Oke, Boleh? Boleh. Oke, jadi film Mencuri Raden Saleh ini berkisah tentang sekelompok mahasiswa yang ingin mencuri lukisan karya Raden Saleh di Istana Negara. Masing-masing dari mereka memiliki perannya sendiri. Mencuri Raden Saleh adalah film yang menceritakan kisah tersebut yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk perannya itu yang pertama ada Piko. Piko itu adalah peran yang dimainkan oleh Iqbal Ramadan. Jadi dia itu seorang mahasiswa seni rupa yang tengah mencari uang. Ia pun bekerja sebagai seniman yang memalsukan lukisan agar membebaskan seorang ayahnya dari penjara. Ketika sedang berbisnis, tiba-tiba Piko ditawarkan untuk mencuri karya maestro Raden Saleh yang sangat dijaga ketat di Istana Negara. Dalam melancarkan rencana pencurian tersebut, Piko pun membentuk sebuah tim dengan orang-orang berbakat lainnya. Nah, orang-orang tersebut adalah ada Ucup. Ucup ini adalah peran yang dimainkan oleh Angga Yunanda. Dia itu adalah seorang hacker, jadi bagian IT-nya itu. Oke, selanjutnya itu ada Sarah. Sarah ini adalah peran yang dimainkan oleh Agnini Hakwi. Dia itu adalah seorang atlet bela diri, jadi seorang cewek tapi dia itu bisa bela diri gitu. Oke, selanjutnya ada Gopar. Gopar ini adalah peran yang dimainkan oleh Umay yang dulu itu sempat viral itu yang Baim. Oh, oke. Waktu dulu. Jadi dia itu adalah seorang mekanik atau yang suka otomotif lah. Sama selanjutnya itu ada Tuk-Tuk. Tuk-Tuk itu adalah Ari Ilham. Dia itu adalah seorang pembalap liar. Dan yang terakhir itu ada Pela. Pela itu adalah Rahel Amanda. Jadi dia itu yang bertugas sebagai pengatur atau apanya ya. Kalau sebelumnya itu dia berprofesi sebagai bandar judi, tapi bergabung sama timnya Iqbal jadi memecahkan atau melakukan aksi ini. Untuk itu mereka semua berpartisipasi karena Piko memberikan tawaran uang sebagai imbalan dari pencurian tersebut. Mereka semua pun membuat sebuah rancangan pencurian dan masing-masing mempunyai peran. Banyak adegan menegangkan yang tentunya membuat penonton turut terbawa suasana dalam film ini. Banyak yang harus mereka hadapi, tidak hanya pencuriannya, tetapi juga ada hal lainnya seperti percintaan, persahabatan, serta perkeluargaan. Nah, itu. Jadi seperti itu ya isi dalam cerita film Mencuri Raden Saleh. Ya. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kita sudah membahas tentang pertanyaan tentang apa dan siapa. Lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan kapan. Mulai kapan sih film ini diproduksi dan mulai kapan film ini ditayangkan juga? Oke, jadi film Mencuri Raden Saleh ini mulai ditayangkan di bioskop Indonesia itu pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 lalu guys. Jadi sekitar udah ya 6 bulan kurang lah ditayangkan di bioskop Indonesia. Kalau untuk diproduksinya mungkin pas masa-masa Covid ya kayaknya ya. Tapi baru ditayangkan tahun kemarin 2022. Jadi film ini diproduksi tanggal 20 ditayangkannya tanggal 20 berapa? 25 Agustus 2020. Berarti tahun lalu ya ditayangkannya. Ya. Ya. Ngomong-ngomong ini banyak makanan nih. Ya. Boleh dong. Boleh, silakan saja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Minum dulu guys. Oke guys, minum. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana endorse-nya ini? Gak ada, guys. Enggak. Ya, sponsor boleh lah masuk. Bismillah. Sudah? Alhamdulillah. Dengan minumnya. Kayak ada manis-manisnya guys. Oke. Ya maaf ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang kapan,
siapa dan apa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana? Oke. Bagaimana sih pendapat Satria tentang film ini? Oke. Pendapat Satria tentang film Raden Saleh ini mungkin dari ratingnya ya. Ya. Dari ratingnya mungkin Satria pilih 9,5 dari 10. Mengapa Satria memilih rating tersebut? Karena ya tadi itu, karena Satria bangga ada film lokal yang sebagus ini. Terus isi dari filmnya itu gak membosankan, membuat penonton juga mikir nontonnya. Terus selanjutnya juga karena apa ya? Ya karena sutradaranya kreatif. Terus pemerannya juga aktor ternama di Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi. Boleh? Apa sih perbedaan film dengan novelnya? Apakah ada perbedaannya? Oh ya, kan tadi Satria bilang Satria selain menonton filmnya juga sempat membaca di sosmed atau di internet itu novelnya ya. Yeah. Oke, Satria coba jelasin perbedaan dari novel Raden Saleh dengan film Mencuri Raden Saleh. Nah, dari judulnya aja kita sudah tahu novelnya itu adalah novel Raden Saleh. Yeah. Sedangkan untuk filmnya itu adalah Mencuri Raden Saleh. Yeah. Nah, jadi novel Raden Saleh merupakan karya dari Alwi Shahab. Novel ini bercerita tentang kehidupan seorang tokoh pergerakan Islam Indonesia pada abad ke-19 yang juga menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam, yaitu khususnya di Jawa, yaitu Raden Saleh. Nah, jadi untuk novelnya ini lebih ke teks biografi ya, karena mengisahkan tentang kehidupan dari Raden Salehnya ini. Nah, kalau untuk filmnya sendiri itu menceritakan tentang ada sekelompok remaja atau sekelompok orang yang berniat yang emang hobinya itu seniman. Nah, terus disuruh oleh ada oknum yang pengen, ya mungkin karena itu seniman atau lukisan yang berharga, jadi dia itu menyuruh ke senimannya itu untuk mereplikakan lukisannya itu. Dan ya karena si senimannya juga butuh uang, terus teman-temannya juga dalam ekonomi yang tanda kutip butuh uang juga, jadi ya mau tidak mau si seniman mereplikakan dan mengiyakan permintaan dari si oknum ini. Nah, jadi untuk film Raden Saleh ini, jadi itu lebih ke pencurian atau penukaran lukisan Raden Saleh yang asli dengan lukisan Raden Saleh yang mereka buat, yang replika. Nah, dalam skenario filmnya juga tidak monoton, karena ya banyak penonton juga harus mikir ya, filmnya itu jadi dibuat mikir juga, gak monoton. Terus apalagi ya, ending filmnya juga di luar nalar. Kalau kata Satria, ini kayaknya udah gagal sih ini, ternyata si sutradara atau si ending filmnya ini endingnya itu malah happy ending gitu ya. Ya mungkin gitu sih kurang lebihnya. Oke. Berarti cukup sekian ya pertanyaan saya, sudah tutup sini saja. Oke guys, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini kita mengenai tentang film Raden Saleh. Ya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenalkan diri pribadi sama bintang tamu kita, Satria Firmansyah. Dan jangan lupa support podcast ini yaitu PKS, Podcast Kamar Satria. Oke, sampai jumpa di episode lain. Bye bye.